Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bu Fili. Pada hari ini saya Mario akan menjelaskan mengenai 10 pelajaran dan yang dapat kita petik dalam mendirikan startup melalui film A Taiwan Class. Jadi pada episode kedua, nilai yang dapat kita ambil adalah kerja keras. Dimana ketika orang lain menghina, mencaci, dan memprovokasi kita tidak boleh menyerah begitu saja, namun kita harus bekerja keras dan menjadikan cacian dan hinaan tersebut sebagai motivasi untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang kita miliki. Di sini pendiri Jangga memprovokasi Pak Seroy yang sedang dipenjara untuk menyerah dan tunduk kepada pendiri Jangga ini, Jang Dehi. Di episode kelima, di sini Ma Hyun Hee awalnya ingin dipecat, namun ternyata Pak Seroy malah memberikan gaji sebanyak 2 kali lipat kepada Ma Hyun Hee. Jadi dalam suatu tim, kita itu tidak boleh langsung mengeluarkan tim kita, ya, mengeluarkan orang di tim kita, namun kita harus saling memotivasi antar anggota tim untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Nah, di episode ke-7, Kang Min Jung merupakan direksi dari Jangga bekerja sama dengan Pak Seroy untuk menurunkan presidir Jang Dehi. Nah, di sini sangat penting untuk membangun relasi yang baik, terutama dalam mendirikan startup. Tentu dengan kita bertemu relasi yang baik, maka akan memudahkan kita dalam bertemu investor yang tepat. Di episode ke-9, nenek ini heran mengapa jalanan yang awalnya sepi menjadi ramai. Nah, ternyata Pak Seroy membantu pemilik kedai sekitar untuk mendekor ulang dan mengupdate menu-menu yang mereka miliki. Jadi di sini bisnis yang kita bangun tidak hanya berfokus kepada profit, namun juga berfokus kepada pembangunan manusia yang ada di sekitar lingkungan startup kita. Nah, di episode ke-10 sangat penting untuk menjaga nama baik perusahaan karena di sini pendiri Jangga, Jang Dehi, anaknya terlibat dalam kasus kecelakaan tabrak lari. Nah, tentu hal ini membuat nama baik Jangga menjadi buruk dan membuat investor menarik investasinya dan menurunkan nilai saham dari Jangga. Oleh karena itu kita perlu menjaga nama baik perusahaan untuk menjaga relasi antara perusahaan dengan investor. Nah, pada episode ke-12 kita tidak boleh terburu-buru dalam mengambil keputusan, namun kita harus mendiskusikan keputusan yang ingin kita ambil kepada tim kita. Hal ini terbukti di mana JP Holdings menjebak Pak Seroy. Jadi JP Holdings ini bersekongkol dengan pendiri Jangga, yaitu Jang Dehi, untuk berpura-pura memberikan investasi dalam jumlah besar, namun pada akhirnya mereka batal memberikan investasi tersebut. Nah, di episode ke-12 juga, karena banyak orang yang batal memberikan investasi, tentu membuat orang-orang menjadi kehilangan kepercayaan kepada si Pak Seroy ini. Nah, namun nenek ini ingin membantu Pak Seroy. Nah, Pak Seroy langsung menolak kesempatan tersebut. Hal ini membuat nenek tersebut marah dan akhirnya meninggalkan Pak Seroy. Nah, nilai yang dapat kita ambil adalah kita jangan menolak kesempatan. Namun kita harus mempertimbangkan kesempatan tersebut dengan cara diskusi dengan tim kita. Di sini kita tidak boleh langsung menolaknya begitu saja. Nah, nenek yang tadi marah tersebut ternyata berhasil dibujuk oleh Joy Seo untuk berinvestasi. Nah, namun nenek tersebut memberikan satu syarat bahwa kedai milik Pak Sero ini harus menang dalam kontes kedai terbaik, dan hal ini dibuktikan dengan masakan Mah Yunji yang benar-benar memuaskan juri-juri di di kontes tersebut. Akhirnya mereka menjadi juara 1. Nah, ini tentu saja ya membuat nenek tersebut memberikan investasi kepada Pak Seroy. Jadi sangat penting untuk menepati janji yang kita telah janjikan kepada investor untuk menjaga nama baik perusahaan kita. Nah, di sini rapat umum pemegang saham mempengaruhi kedudukan seseorang dalam perusahaan. Jadi RUPS ini sangat penting terutama untuk perusahaan go public. Jadi dalam episode ini Joy Seo awalnya ingin menduduki posisi direksi dalam perusahaan tersebut. Namun hasil RUPS menolak ajuan tersebut. Nah, di episode ke-16 ketika perusahaan Jangga tersandung kasus korupsi, si pendiri Jangga ini ingin meminta tolong kepada nenek ini. Nah, namun nenek ini tidak mau, ya karena pernah ada berselisih paham dengan pendiri Jangga. Oleh karena itu kita harus menjaga hubungan baik dengan investor meskipun perusahaan kita sudah besar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.